Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1561 meregenerasi dan menunggu kesempatan. Pada saat ini, itu adalah hari ke-6 setelah dimulainya perang. 1 hari lebih awal dari 7 hari yang dijanjikan oleh klan naga kepada klan Tianhe. Seperti yang telah dinilai Lan Xuanyu, atas kedatangan mereka, pertama-tama, Tian dan Xing tidak bereaksi. Tianhe Guardian masih melindungi seluruh planet kedap udara. Namun, Crimson Realm memiliki sedikit perubahan, tetapi tidak ada niat untuk melakukan apapun terhadap armada mereka. Lan Xuanyu tidak berlatih lagi, dan membiarkan 33 anggota Skywings menyelesaikan latihan mereka dan siap bertempur kapan saja. Kapal perang klan Yukong mereka benar-benar tidak mencolok dalam armada besar, tapi berada di tengah, dalam jangkauan kapal perang klan naga. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu. Dalam arti tertentu, bala bantuan yang diberikan kepada suku Tianhe telah tiba, siap untuk bergabung dalam perang. Dalam hal ini, bahkan jika melebihi 7 hari, klan Tianhe tidak dapat mengatakan bahwa bala bantuan belum datang. Adapun mengapa tidak menyerang, sekarang pertahanan klan Tianhe begitu baik, mereka dengan gegabah mengintervensi, tetapi mungkin tidak efektif. Tentu saja, mereka harus menunggu. Ada beberapa situasi yang mungkin terjadi saat menunggu, diantaranya kemungkinan kecil kemungkinan Crimson Domain berbalik menyerang mereka, karena tidak akan ada gunanya bagi Crimson Domain. Sebagai gantinya, dia melepaskan penindasan terhadap langit dan bintang-bintang. Dua kemungkinan lainnya adalah bahwa Crimson Realm telah secara keterlaluan melanggar pertahanan langit dan bintang, atau pertahanan langit dan bintang secara aktif dihilangkan. Kedua kemungkinan ini ada dalam kalkulasi Lan Xuanyu, dan akan ada respons yang sesuai, tetapi tidak akan beroperasi hingga situasi sebenarnya terjadi. Karena itu, yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu, seluruh armada menunggu bersama. Alasan mengapa armada itu dibawa adalah untuk mendorong perubahan ini terjadi lebih cepat, dan untuk memaksa musuh bergerak melalui penindasan dan godaan. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan mengeluarkan perintah, semua prajurit dari semua ras bergiliran untuk beristirahat, tetapi selama yang lain, mereka tidak bisa melepas seragam tempur mereka dan tetap siap untuk bertempur kapan saja. Isi kembali energi Anda dan tunggu kesempatannya. Tuan Lan, Anda harus istirahat dulu. Saya menatap ke sini. Jika ada perubahan, nama saya. Lan Bo sedang berbicara dengan Lan Xuanyu. Di kejauhan, situasi Tian dan Xing tiba-tiba berubah. Langit dan bintang. Setelah menggunakan langit dan penjaga, seluruh langit dan bintang-bintang diperbaiki, tentara diistirahatkan, dan begitu pula yang kuat. 5 ksatria naga juga diatur untuk beristirahat di istana. Mereka bermeditasi bersama saat ini sehingga mereka bisa beradaptasi kapan saja. Tiba-tiba, Zhong Zichang, ksatria naga fajar, membuka matanya, dan 4 ksatria naga lainnya di sekitarnya juga merasakannya. Satu persatu membuka mata mereka, semuanya menatap Zhong Zichang. Pergi, Zhong Zichang berteriak dengan suara yang dalam. Detik berikutnya, 5 sosok menghilang begitu saja. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah berada di langit di atas surga dan istana bintang. Mendongak dan memandang ke atas, pada saat ini, langit di atas langit dan bintang-bintang sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Perdana Menteri Tianhe bergegas setelah beberapa saat, dia tidak bisa hanya beristirahat, dia selalu mengatur dan mengatur segalanya, bagi mereka Feng Hao dulu tingkat dalam, tidak apa-apa untuk tidak beristirahat untuk sementara waktu. Terlebih lagi, perasaan hatinya selalu dalam keadaan sesak. Di langit, warna merah tua yang awalnya pekat mulai berubah. Awan merah tua bergelombang, warnanya menjadi sedikit pudar, memungkinkan orang untuk melihat garis luar langit dan penjaganya dengan lebih jelas. Mundur, apakah mereka mundur? Perdana Menteri Tianhe hampir berseru, dan matanya penuh dengan kejutan. Ya, Crimson Realm sepertinya meninggalkan ruang lingkup Tianhe Guardian, dan tidak lagi terus menindas Tianhe Guardian. Cepat, saya ingin data. Bagaimana dengan menjaga data anti-stres saat ini? Perdana Menteri Tianhe dengan cepat bertanya kepada para jenderal tingkat dewa di sekitarnya. Jenderal tingkat dewa segera menggunakan komunikator untuk berkomunikasi dengan cepat. Hanya beberapa detik kemudian, berita menggembirakan untuk klan Tianhe telah tiba. Tekanan penjaga telah turun drastis, dari tekanan sebelumnya 30% menjadi kurang dari 15%, dan itu masih menurun.
Mereka benar-benar mundur. Jenderal Klan Tianhe, suara itu penuh kegembiraan. Apakah sudah ditarik? Apakah Crimson Realm sudah ditarik? Mengernyit, wajah Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang berubah sedikit suram. Mereka mencoba segala cara untuk membawa Crimson Realm ke sisi Tianhe Xing dengan harga tinggi, bersiap untuk menggunakannya sebagai medan perang utama. Tapi setelah Crimson Realm hanya menunjukkan sedikit kekuatannya, dia akan mundur seperti ini. Ini bukan untuk kepentingan seluruh Federasi Longma. Apalagi, sekarang Tianhe Xing telah mendapatkan banyak keuntungan dari Federasi. Meskipun mereka telah menghabiskan uang dan sumber daya setinggi langit, dapatkah inti Tianyang, kayu Sicamore Jin Huang, dan meteor Tianma diukur berdasarkan nilainya? Jika alam merah benar-benar mundur seperti ini, atau bahkan mengubah target menjadi bintang naga dan Pegasus, dia benar-benar yakin bahwa klan Tianhe tidak akan pernah menjadi bala bantuan dari bintang ganda naga dan kuda, dan bahkan mustahil untuk jatuh ke dalamnya. Jebakan. Situasi Federasi akan berubah secara dramatis dalam sekejap. Tapi, sekarang sepertinya Crimson Domain mundur. Ini adalah salah satu situasi yang paling tidak diinginkan untuk Federasi Longma. Perdana Menteri Tianhe berpaling untuk melihat Ksatria Naga Downing dan berkata sambil tersenyum, tampaknya alam merah tidak sekuat yang mereka kira. Mereka tidak dapat menerobos surga dan penjaga kita, jadi mereka memilih untuk mundur. Dari tentu saja, mungkin begitu. Pasukan koalisi Federasi telah tiba dan memaksa mereka mundur. Bukankah begitu? Bukankah begitu? Jangan khawatir, kali ini Federasi telah membantu kami melawan musuh yang kuat. Kami akan selalu menjadi anggota Federasi dan pasti akan setia kepada Federasi. Petik 2. Zhong Zichang hanya dia menatapnya dan tersenyum acuh tak acuh, jangan ceroboh, mari kita tunggu sampai alam merah mundur dan mundur. Petik 2. Perdana Menteri Tianhe setuju dengannya, seperti seharusnya, surga dan penjaga kita akan terus terbuka untuk sementara, sampai mereka menghilang sama sekali. Petik 2. Di luar angkasa. Ketika alam merah mulai berubah, armada Federasi Ryoma secara alami menemukannya sejak awal. Dan mereka bisa melihat dengan lebih jelas saat berada di luar angkasa. Dari tempat mereka berada, dapat dilihat bahwa domain merah, yang merayap seperti monster di permukaan langit dan penjaga, mulai melonjak dengan cepat, dan perlahan-lahan terpisah dari langit dan langit berbintang dan permukaan penjaga, dan mulai untuk mengembun ke arah ruang. Di sisi Lan Xuanyu, komunikasi dari kepala semua ras terhubung hampir secara instan. Komandan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Crimson Realm akan kabur. Pemimpin Ksatria Pegasus bertanya dengan penuh semangat. Saat ini, situasi ini paling tidak diinginkan. Selain itu, hanya muncul setelah armada mereka tiba. Jika Crimson Realm benar-benar memilih mundur karena kedatangan mereka, alih-alih menempatkan medan perang di langit dan bintang, maka perintah Lan Xuanyu pasti bisa dikatakan itu gagal. Di layar lain, para pemimpin dari semua ras juga sedang melihat Lan Xuanyu saat ini, menunggu penjelasan dan analisisnya. Lan Xuanyu juga sedikit mengernyit. Di antara semua penilaiannya, hal yang paling tidak mungkin adalah mundurnya alam merah. Ini bahkan bukan dalam lingkup penilaiannya. Dia awalnya menilai situasi terburuk. Itu adalah alam merah yang berubah untuk menyerang mereka. Tapi ini sedikit bermanfaat bagi Crimson Realm. Jadi kemungkinannya tidak tinggi. Jangan khawatir, semuanya, mari kita lihat dulu dan lihat perubahan di Crimson Domain, kata Lan Xuanyu dengan suara yang dalam. Raja Iblis Dewa Bersenjata 8 berkata, atau mari kita mulai serangan sekarang. Lebih baik menahan mereka di sini daripada melarikan diri. Anda juga dapat mengambil kesempatan untuk mengirim pasukan dari klan Tianhe untuk bekerja sama dengan kami untuk menyerang wilayah Crimson. Raja Belalang Emas tidak membantah, dan dia juga mengangguk, berkata, ini harus menjadi cara terbaik sekarang. Solen 4 Chapter 1562 Domain Crimson cacat. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kita tidak bisa bertindak gegabah. Crimson Realm terpisah dari permukaan planet, dan itu tidak berarti mundur. Lalu bagaimana jika mereka benar-benar melarikan diri? Mata Dewa dan Iblis Berlengan 8 berkedip-kedip dengan ganas. Dia tidak pernah benar-benar bodoh. Lan Xuanyu tidak berbicara, tentu saja dia ingin mengatakan bahwa saya benar-benar melarikan diri untuk mengambil tanggung jawab, tetapi masalahnya sangat penting, dan tanggung jawab ini bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Ini benar-benar hilang, aku akan mengambil tanggung jawab. Pada saat ini, suara yang agak dingin terdengar, dan itu adalah Luo Lan, penunggang naga hitam, yang berbicara.
Luolan dengan samar berkata, dengarkan analisis Lan dulu. Lan Xuanyu memandang Luolan, dan Luolan mengangguk padanya. Terus terang, meskipun Lan Xuanyu adalah agen yang menyamar, dia tidak bisa membantu tetapi tergerak oleh kepercayaan ini. Semuanya, kita hanya perlu melakukan analisis yang paling sederhana. Kali ini, dunia Scarlet meluncurkan perang dan tiba-tiba menyerang langit dan bintang-bintang. Hingga saat ini, mereka belum mendapatkan keuntungan apapun. Ibu Scarlet tinggal setengah langkah. Feng Hao Douluo di tingkat Raja Dewa. Bahkan melebihi siapapun di federasi kita. Akankah dia melakukan perilaku tanpa usaha dan tidak menyenangkan seperti ini yang juga mengekspos tujuannya sendiri? Ada pepatah yang mengatakan bahwa pencuri tidak pergi kosong ketika tidak ada keuntungan. Mengungsi dalam keadaan. Dalam penilaian awal saya, situasi yang paling tidak mungkin bagi mereka adalah menyerang kita. Karena yang paling mereka harapkan untuk dikonsumsi adalah energi kehidupan. Meskipun kita memiliki 300 kapal perang, kita kuat dari semua ras. Gabungan energi kehidupan tidak bisa dibandingkan dengan level planet. Oleh karena itu, Crimson Realm tidak boleh mudah ditarik, bahkan melawan kita. Sebaliknya, harus benar-benar menunjukkan taringnya dan sepenuhnya menyerang langit dan bintang-bintang. Adapun mengapa mereka ingin pergi dulu, aku tidak tahu, tapi kupikir hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mengungsi. Raja Iblis Dewa bersenjata 8 hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, wajahnya berubah dan wajahnya tampak berkerut. Ke satu sisi, tampaknya untuk melihat layar di sisi lain. Lan Xuanyu juga samar-samar merasakan sesuatu, dan pada saat yang sama menoleh untuk melihat keluar jendela kapal. Di luar jendela kapal, arah langit dan bintang berubah lagi. Domain merah tua saat ini telah benar-benar terpisah dari permukaan langit dan bintang. Di luar angkasa, telah berubah menjadi awan merah tua yang sangat besar, hampir seukuran asteroid, jika tidak menggeliat, bahkan tidak terlihat berbeda dari asteroid. Tetapi pada saat ini, energi merah tua yang sangat besar mulai menggeliat dengan hebat, berubah dari menggeliat menjadi berputar, dan kemudian keseluruhannya mulai berubah bentuk. Dari tubuh bulat aslinya, perlahan-lahan meregang dan menjadi keberadaan seperti plane ulang-alik. Cahaya merah tua yang asli menjadi lebih dalam, dan di luar angkasa, itu juga memberi orang perasaan gelap dan tertekan. Ini adalah, di armada Federasi Ryoma, seruan seru baru saja muncul. Detik berikutnya, di langit, domain merah besar seperti itu tiba-tiba berubah menjadi seluruh domain berbentuk plane ulang-alik seperti anak panah dari tali. Itu turun dengan ganas dan langsung menghantam ke arah langit dan bintang-bintang. Pada saat ini, orang-orang kuat dari semua ras di armada Federasi Longma tidak bisa lagi memperhatikan pujian atas penilaian Lan Xuanyu sebelumnya. Pemandangan yang disajikan di depan mata saya benar-benar menakjubkan. Plane sebesar itu sebenarnya bisa mengubah wujudnya dan menggunakan dirinya sebagai senjata, apalagi melihatnya, bahkan jika Anda pernah mendengarnya, Anda belum pernah mendengarnya. Betapa kekuatan yang menakutkan ini. Boom! Ruang berosilasi, gelombang kejut yang sangat besar, hampir seketika meledak dari arah langit dan bintang. Seluruh penjaga Tianhe dihancurkan melalui titik kritis hampir seketika, ledakan gila, dan gelombang kejut energi dari kanopi mengamuk di luar angkasa. Semua perisai kapal perang terbuka penuh. Lan Xuanyu memberi perintah hampir pada saat dia melihat formasi domain merah berbentuk plane ulang-alik. Pemandangan di depanku benar-benar menakutkan. Domain Crimson berbentuk plane ulang-alik telah disisipkan dengan ganas pada saat ini, langsung dimasukkan ke permukaan langit dan bintang-bintang, dan dapat dilihat dengan jelas dari luar angkasa. Lebih dari sepertiga bentuk plane ulang-alik telah menembus seluruh planet. Merah gelap yang menakutkan juga meledak dengan panik, menutupi langit dan bintang-bintang. Permukaan langit dan bintang-bintang, saat ini, seperti ujung dunia. Merah tua, membanjiri bidang penglihatan setiap eksistensi. Pada saat Tianhe Guardian meledak, di tanah, semua titik dasar dari Tianhe Guardian meledak. Domain merah besar itu, dalam keadaan seperti itu, langsung menembus planet ini. Gempa yang mengerikan meletus hampir dalam sekejap, dan kehancuran panik dan menelan aura pecah dalam sekejap. Tempat di mana alam merah telah menembus hampir seketika, dan semua makhluk hidup tersenyum dalam sekejap. Dan seluruh langit dan bintang-bintang seakan mengencang pada saat itu. Sejumlah besar energi kehidupan diserap oleh Crimson Realm hampir seperti lautan sungai. Itu menembus ke dalam domain merah dari sepertiga langit dan tubuh bintang, menelan semuanya dengan tidak bermoral. Dengan titik terdalam sebagai pusat, warna merah tua mulai menyebar ke seluruh tanah, menyebar ke segala arah.
Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di domain Crimson hampir meledak dari domain Crimson, dan pada saat yang sama meluncurkan serangan skala penuh ke segala arah. Ketika Crimson Realm menukik ke bawah, hal pertama yang saya rasakan adalah Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar. Dia mundur hampir seketika, membawa keempat Ksatria Naga dan berteleportasi pada saat bersamaan. Blok, jangan bercanda. Itu adalah dampak dari sebuah plane, dan yang terkandung di dalamnya adalah kekuatan seluruh plane. Bagaimana cara menghentikannya? Dia juga tidak bisa memikirkannya. Crimson Realm telah mencapai level di mana dia bisa menggunakan dirinya sendiri sebagai senjata tanpa mengkhawatirkan getaran inti. Betapa dahsyatnya ini. Perdana Menteri Tianhe yang menang hampir menghilang pada saat berikutnya. Ini bukan yang ingin dia tinggalkan, tapi artefak penyelamat nyawa yang langsung membawanya pergi. Tempat di mana Crimson Realm memilih untuk jatuh adalah istana klan Tianhe. Seluruh istana kekaisaran menghilang hampir seketika. Seiring dengan menghilangnya, ada juga pasukan elit dari klan Tianhe yang tidak tahu berapa hari. Seluruh langit dan bintang langsung berpusat di istana, telah menjadi api penyucian di bumi. Dalam 6 hari, domain merah telah tiba selama 6 hari penuh, tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa domain merah, yang tidak ada hubungannya dengan langit dan bintang-bintang dalam 6 hari, tiba-tiba akan ngeri. Wali Tianhe, yang sangat dibanggakan oleh Perdana Menteri Tianhe, tidak bisa berhenti setengah poin sama sekali, dan diserbu oleh Crimson Realm, menyebabkan kehancuran total. Di luar angkasa, gelombang kejut yang mengerikan berkecamuk, tetapi untungnya, armada masih jauh, dan perisai pelindung dibuka untuk pertama kalinya. Di mana gelombang kejut berlalu, hampir sebagian besar lebih dari 300 kapal perang terangkat, menyebabkan banyak tabrakan di udara. Meskipun hanya perisai pelindung yang bertabrakan satu sama lain, orang-orang kuat dari semua ras di dalam kapal perang semuanya terlempar. Pada saat ini, kemampuan transmisi kapal perang klan Yukong tampak sangat baik. Untuk pertama kalinya, Lan Xuanyu dan yang lainnya, kapal perang klan Yukong, telah melakukan teleportasi ribuan mil jauhnya, jauh dari gelombang kejut. Armada berada dalam kekacauan. Langit dan bintang-bintang tampak lebih menakutkan. Planet ini seperti luka besar. Alam merah berbentuk plane ulang-alik menggeliat dengan keras. Dapat dilihat dengan jelas bahwa tampaknya ada sejumlah besar di dalamnya. Energi dari melonjak, yang jelas secara langsung melahap energi kehidupan planet ini. Terlihat dari luar angkasa bahwa area luas berwarna merah tua mulai menyebar keluar, yang merupakan tanda-tanda punahnya kehidupan. Setiap armada segera melaporkan kerugian tersebut dan mengatur ulang pembentukannya. Lan Xuanyu memerintahkan kapal perang klan Yukong untuk mengirimnya kembali, dan dengan cepat mengeluarkan perintah di saluran publik. Solen 4 Chapter 1563 Bala bantuan tiba. Ketika dia berteleportasi kembali, kapal perang Federasi Longma masih dalam kekacauan, yang semuanya didasarkan pada berbagai ras dan dengan cepat menyesuaikan. Butuh 20 menit bagi kapal perang untuk secara bertahap kembali ke posisinya. Untungnya, semua ras kuat. Serangkaian tabrakan barusan tidak menyebabkan banyak kerusakan. Namun, rasa takut yang kuat telah menyebar ke seluruh armada. Bahkan dewa dan iblis berlengan delapan, yang tidak takut pada langit, terdiam saat ini. Itu planet. Saat ini, itu terlihat sangat menyedihkan. Melihat bahwa armada telah berkumpul, Lan Xuanyu segera membuka saluran publik dan berkata dengan suara yang dalam, domain Crimson telah menembus ke langit dan bintang-bintang seperti yang kami harapkan, dan medan perang terjerat. Tujuan strategis kami untuk menahannya di sini telah tercapai. Turun, tujuan kita adalah melakukan segala kemungkinan untuk sepenuhnya mengalahkan alam merah. Seluruh armada berangkat untuk mendarat di langit dan bintang-bintang. Pada saat ini, seluruh alam merah telah bergegas ke langit dan bintang-bintang. Plane-plane besar terhubung bersama, dan operasi ruang angkasa tidak ada artinya, kecuali untuk menghancurkan langit dan bintang-bintang. Hanya operasi pendaratan yang dapat mencegah domain merah untuk menelan langit dan bintang-bintang. Tidak ada yang bisa menilai sebelumnya apa yang akan dilakukan Crimson Realm. Pada saat ini, metode menelan wajah dan wajah ini tidak diragukan lagi sangat cepat, dan sulit untuk mengatakan berapa lama langit dan bintang bisa bertahan. Armada Federasi Longma tidak meragukan perintah Lan Xuanyu. Dia telah menggunakan penilaian yang benar berkali-kali untuk membuktikan kemampuannya. Lebih dari 300 kapal perang segera berakselerasi dan melesat langsung ke permukaan langit dan bintang. Saat ini, langit dan bintang-bintang masih dalam kekacauan. Bumi bergetar hebat, menghancurkan sejumlah besar makhluk, seluruh kota tempat istana berada telah benar-benar lenyap, dan bahkan area luas di sekitarnya langsung ditempati.
Meskipun Perdana Menteri Tianhe diusir, tetapi tiba-tiba mengalami perubahan drastis seperti itu, tidak mudah untuk berkumpul kembali dalam waktu singkat. Kelima Ksatria Naga sudah jauh saat ini, dan mereka tidak bisa menahan tatapan satu sama lain saat mereka menyaksikan pemandangan yang merusak. Zongzi Chang Chen Seng berkata, segera menyampaikan berita armada, biarkan mereka datang ke sini. Saat itu, seorang Ksatria Naga tiba-tiba menunjuk ke arah langit, kursi kedua, saya khawatir tidak lewat, mereka datang. Ya, pada saat ini, meskipun Anda melihatnya dengan mata Anda, samar-samar Anda dapat melihat bahwa bintik hitam di udara secara bertahap membesar. Dengan penglihatan Ksatria Naga dan persepsi kesadaran ilahi, dia secara alami dapat mengetahui bahwa dia akan datang. Merasa kedatangan armada, wajah Zongzi Chang akhirnya tampak sedikit lebih baik, dan ia mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, dia benar-benar tidak mengecewakan saya. Lulus berita ke Dragon Star. Ya. Lebih dari 300 kapal perang, dan ada sejumlah besar kapal angkut besar, ketika mereka turun dari langit, mereka juga merasa kewalahan. Alam merah tua tampaknya sama sekali tidak menyadari hal ini, sambil melepaskan makhluk untuk mengamuk dan menyerang sekitar, sambil terus menelan energi kehidupan dari langit dan bintang-bintang. Lebih dari 300 kapal perang digantung di udara, dan siluet mulai melompat keluar, langsung menuju ke arah medan perang. Masing-masing prajurit suku mantis berjarak 4 meter, dengan sayap di punggung, sepasang pisau mantis besar terbentang, dan karapas di permukaan tubuh melindungi setiap titik vital. Kecepatan mereka sangat cepat, dan angin akan langsung menebas di depan mereka. Dengan teriakan, dia langsung menuju ke arah medan perang. Segera setelah itu, ada orang-orang kuat dari dewa dan iblis bersenjata 8. Dibandingkan dengan mantis, mereka tidak begitu cepat, tapi itu adalah tahap awal. Setelah melompat keluar dari kapal perang, mereka meringkuk seperti meteor ungu tua, menarik nyala api yang menyilaukan di belakang mereka, dan terbang langsung menuju medan perang. Kecepatan semakin cepat dan lebih cepat di udara, terbang gila. Ketika Lan Xuanyu membawa kapal perang ke dekat permukaan planet, misinya telah selesai. Kapal perang dari dewa dan iblis berlengan 8 dan belalang sembah dinyalakan secara terpisah, melemparkan orang-orang ke medan perang. Ketika meteor ungu tua terbang, dan siluet biru dan biru lewat seperti kilat, dia terkejut. Ini memang perlombaan perang terkuat di naga kuda galaksi. Meski mereka belum sepenuhnya terlibat dalam pertarungan, aura gila yang mereka tunjukkan sudah bisa mengganggu diri mereka sendiri. Ini sama sekali tidak berarti bahwa suatu ras memiliki keberanian untuk bertarung setelah melihat gambar yang begitu menakutkan di luar angkasa. Dengan keberanian ini saja, mereka layak menyandang gelar pejuang bangsa. Lan Xuanyu meninggalkan beberapa orang sebagai komando kapal perang, dan dia membawa marsal suku Samudra Biru Lan Bo dan 1000 pejuang suku Samudra Biru yang mengenakan baju besi plastik untuk turun dari kapal perang. Tentu saja, rekan-rekannya sekarang bersembunyi di antara para pejuang Samudra Biru ini. Kapal perang itu diserahkan kepada para veteran yang dipilih dari klan Laut Biru sebagai pilot. Lan Xuanyu tidak ingin memeriksa medan perang. Sebaliknya, dia menyalakan komunikator dan menghubungi orang yang paling penting terlebih dahulu. Cahaya perak berkedip, dan pada saat berikutnya, 5 sosok muncul di depannya. Pada saat yang sama, Luo Lan, Ksatria Naga Hitam yang juga telah meninggalkan kapal perang, dan sekelompok Ksatria Pegasus datang ke sini dan berkumpul bersama. Kursi kedua, Lan Xuanyu dengan hormat memberi hormat pada Ksatria Naga Fajar Zongzi Chang, kembalikan perintah itu padamu. Zongzi Chang memandang semua orang di depannya, mengangguk sedikit, dan berkata, terima kasih. Kamu tidak mengecewakanku. Wilayah merah menyerang dengan segala cara, dan saat dia terjerat di langit dan bintang membawa pasukan untuk pertama kalinya, dia telah menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Untungnya tidak menghina hidup seseorang. Lan Xuanyu hanya mengucapkan 4 kata, dan melangkah ke belakang Zongzi Chang, tanpa niat sedikitpun untuk meminta pujian. Ini seperti bawahannya yang biasa. Luo Lan berseru, untungnya ada Blue. Jika bukan karena penilaiannya yang akurat, kali ini masalahnya pasti besar. Tadi, semua orang mengira bahwa Crimson Realm akan ditarik. Siapa tahu orang-orang ini seperti ini. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zongzi Chang berkata dengan sungguh-sungguh, bertarung melawan alam merah, tidak boleh membiarkan mereka menelan sampai selesai. Bidang menelan ini, semakin banyak energi yang ditelannya, semakin kuat itu akan menjadi. Energi kehidupan dari Tianhe Xing itu sendiri sangat melimpah. Itu tidak dianggap sebagai inti dari Tianhe, tetapi juga merupakan tonik yang hebat bagi mereka.
Kita harus mencegah mereka untuk terus menelannya. Melalui keadaan di sekitar beberapa hari terakhir ini, cinta untuk melihat, dari alam merah meskipun semua makhluk memiliki karakteristik keabadian, semakin kuat makhluk domain merah ingin pulih setelah kematian, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Adapun karakteristik keabadian mereka, tidak sepenuhnya tidak terpecahkan. Selalu berubah tidak dapat dipisahkan dari leluhurnya. Crimson Realm adalah karakteristik menelan antara ciptaan dan kehancuran. Oleh karena itu, kekuatan ciptaan dan kekuatan kehancuran dapat berdampak pada mereka. Dewa berlengan 8 dan klan iblis itu seharusnya bisa menahan kebangkitan mereka sampai batas tertentu. Itulah mengapa kami membawa ras iblis berlengan 8 kali ini. Mari kita lihat efeknya dulu. Karena itu, dia berhenti, menoleh untuk melihat ke Lan, dan berkata, Lan, kamu sekarang memiliki dua pilihan. Satu adalah mengikuti kami dan terus memasuki pertempuran, dan yang lainnya adalah kembali ke armada dan melanjutkan. Untuk memerintah dari armada, jangan berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Lan Xuanyu berkata tanpa ragu-ragu, saya memilih untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Tentu saja dia tidak dapat melewatkan pertempuran yang sebenarnya ini. Ini adalah cara terbaik untuk memahami Crimson Realm. Mengumpulkan informasi itu penting, dan di saat yang sama pentingnya menggunakan perang ini untuk mengasah diri sendiri dan mengasah pasangan. Zhong Zichang melihat lebih dalam pada dia, dan berkata, oke, kalau begitu kamu harus memperhatikan keselamatan. Kamu jangan memasuki lingkaran dalam untuk bertarung, dan jangan terlalu banyak menunjukkan kekuatanmu di lingkaran luar untuk menjadi. Mengerti, mengerti. Petik 2. Baiklah, saya mengerti, jangan khawatir. Lan Xuanyu mengangguk. Seharusnya tidak terlambat, ayo berangkat. Sang Ksatria Naga Downing memberi perintah, dan semua yang kuat di tempat kejadian terbang menuju alam merah. Soul Land 4 Chapter 1564 bergabung dengan medan perang. Lan Xuanyu tidak mengikuti kali ini. Ksatria Naga Fajar berkata bahwa dia tidak boleh mendekati area inti dan hanya bertarung di lingkaran luar. Tentu saja, dia tidak akan merasa tidak nyaman. Berkenalan dengan musuh terlebih dahulu. Ikutlah denganku. Lan Xuanyu melambaikan tangannya, dan tentara dari suku Laut Biru segera mengikutinya dan terbang menuju medan perang, tetapi kecepatan mereka secara alami akan jauh lebih lambat. Seorang anggota ras Samudra Biru memiliki kemampuan untuk terbang dengan kecepatan tinggi, tetapi dibandingkan dengan Feng Hao dulu top itu, dia secara alami jauh di belakang. Akhirnya mendarat di medan perang. Ini juga waktu untuk melenturkan ototnya. Lan Xuanyu menelepon Yuan Eng Wangjun melalui transmisi suara dan menyuruhnya untuk mengirim pulang apa yang terjadi di sini secepat mungkin. Semua yang terjadi di sini adalah informasi yang sangat berharga bagi Federasi Douluo. Meneruskannya kembali untuk pertama kalinya memungkinkan Federasi memiliki penilaian yang lebih baik tentang kognisi di medan perang. Misalnya, seperti yang dikatakan Zhong Zichang sebelumnya, energi penciptaan dan kehancuran dapat mempengaruhi keabadian alam merah, yang merupakan bagian yang sangat penting darinya. Kesadaran Dewa Lan Xuanyu dilepaskan dan disebarkan, tidak memindai alam merah yang jauh, tetapi mengamati sekelilingnya. Efektivitas pertempuran individu dari suku Blue Ocean jelas tidak kuat, tetapi keuntungan terbesarnya adalah patuh, dengan tambahan armor berbentuk yang diberikan Lan Xuanyu kepada mereka, efektivitas tempur masih cukup besar. Kami saat ini fokus pada strategi observasi jarak jauh dan dukungan di dekatnya daripada mendarat di medan perang utama. Kata Lan Xuanyu kepada Lan Bo di sampingnya. Lan Bo mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berkata, semuanya terserah padamu. Setelah jangka waktu di luar angkasa ini, dia sudah mengagumi Lan Xuanyu sejak lama. Bahkan ras yang kuat seperti Dewa dan Iblis berlengan 8 dan suku Mantis mematuhi perintah dan perintahnya, belum lagi ras lemah seperti suku Laut Biru. Dan Master Lan dekat dengan klan Samudra Biru mereka, ini adalah masa depan klan Samudra Biru mereka. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Divine Sense memasuki area sekitar medan perang, merasakan situasi pertempuran di sana, Lan Xuanyu pertama kali merasa terkejut. Di area di mana Crimson Domain jatuh, di tanah, warna merah gelap menyebar ke segala arah, dan kehidupan menghilang kemanapun ia lewat. Ini adalah Crimson Domain yang melahap energi kehidupan di seluruh planet. Semua makhluk yang termasuk langit dan bintang-bintang, setelah mereka mati, perlahan-lahan akan ditelan dan dilebur oleh warna merah gelap dari tanah, dan bahkan tulang-tulangnya pun tidak akan tertinggal. Dengan Crimson Domain sebagai pusatnya, area luas di sekitarnya telah menjadi seperti itu. Di medan perang,
tentara suku Tianhe sudah mulai membentuk barisan pertahanan, mencoba memblokir serangan tentara wilayah Crimson. Namun, mereka tidak bisa menghentikan penyebaran Crimson di tanah. Jika Anda ingin melawan Crimson, Anda harus memiliki perisai pelindung yang kuat, tetapi selama berada dalam kisaran Crimson, energi akan dikeluarkan dan ditelan sampai mati. Tanpa bala bantuan yang dibawa oleh Lan Xuanyu, sangat mungkin pemandangan seperti itu akan di luar kendali dan akan segera menghadapi situasi kehancuran. Tabrakan langsung dari Crimson Realm hampir menghancurkan sistem pertahanan planet langit dan bintang-bintang. Bumi bergetar hebat dari waktu ke waktu, retakan pecah, dan semburan-semburan udara merah tua menyembur keluar dari retakan ini, disertai dengan kemampuan korosi dan menelan yang kuat. Langit dan bintang-bintang saat ini sepertinya benar-benar sedang menghadapi ujung dunia. Pasukan belalang sembah dan dewa dan iblis bersenjata 8 sekarang berada di medan perang. Di medan perang, Lan Xuanyu juga orang pertama yang melihat kekuatan dari dua ras dominan ini. Dewa dan iblis berlengan 8 itu hampir 10 meter jauhnya. Dewa dan iblis berlengan 8 tingkat dewa itu bahkan lebih menakutkan. Mereka bahkan bisa mencapai tinggi lebih dari 100 meter, dengan 8 lengan, semuanya dengan pedang raksasa. Lengan, kemanapun dia pergi, itu hanyalah mesin pembunuh humanoid. Masing-masing dewa dan iblis berlengan 8 bertarung secara independen. Di hadapan makhluk-makhluk abisal dari langit ke tanah itu, nafas dewa dan iblis berlengan 8 itu sangat kuat. Penggiling daging pada umumnya mengubah makhluk-makhluk abisal ini menjadi abu-abu aliran udara hitam. Kembali ke pelukan Crimson Realm. Selain itu, Lan Xuanyu juga menemukan bahwa dewa dan iblis berlengan 8 memasuki keadaan membunuh. Semakin mereka membunuh musuh, semakin kuat aura mereka, aura terus menumpuk, inti kehancuran di dada akan menjadi lebih terang, dan kekuatannya tidak terduga. Dalam pendakian ke atas yang terus-menerus. Ini melalui penghancuran dan pembunuhan untuk meningkatkan aura seseorang dan meningkatkan efektivitas tempur seseorang di medan perang. Melihat pemandangan ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan nafas, ras ini lahir untuk perang. Semakin banyak dia membunuh, semakin kuat dia. Saat berada di tantangan rookie masa depan, dia terus membunuh begitu banyak elit generasi muda dewa dan iblis berlengan 8. Meski lawannya kuat, dia merasa masih bisa menghadapinya. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa cincin itu benar-benar tidak cocok untuk dewa dan iblis berlengan 8. Di dalam ring, mereka tidak memiliki akumulasi pembunuhan, dan mereka tidak dapat memainkan keuntungan nyata sama sekali. Medan perang yang begitu luas adalah panggung yang paling cocok untuk mereka. Tak heran Raja Iblis Dewa bersenjata 8 mengatakan bahwa rakyatnya tidak sabar untuk memasuki perang. Di medan perang, akumulasi dewa dan iblis berlengan 8 tidak hanya sementara, tetapi diperkirakan akan sangat membantu evolusi mereka sendiri. Untuk mengembangkan diri melalui perang, saya khawatir tidak ada ras yang dapat dibandingkan dengan dewa dan iblis berlengan 8. Kali ini, dewa bersenjata 8 dan Raja Iblis membawa total 50.000 pasukan, yang hampir setengah dari kekuatan dewa bersenjata 8 dan klan iblis. Pada saat ini, dewa dan iblis berlengan 8 dengan lebih dari 1000 meter naik ke langit, melayang di langit. Di antara mereka tidak secara langsung berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi digantung di sana. Selama makhluk dari wilayah Crimson mendekati mereka dalam jarak 1 kilometer, mereka akan segera menjadi abu dan mate seperti minat melawan api. Dewa dan iblis berlengan 8 teratas ini tidak langsung mengambil tindakan, hanya memantau penonton. 50.000 dewa dan iblis berlengan 8 ini telah terjun ke medan perang, dan hampir seketika memblokir makhluk alam merah yang melonjak seperti air pasang, dan menghentikan kecepatan ekspansi mereka. Di sisi lain, situasi belalang sembah juga sama sulitnya. Dibandingkan dengan dewa dan iblis berlengan 8, suku mantis jelas lebih rendah dari mereka sendiri, tetapi kecepatan membunuh mereka tidak lebih lambat dari dewa dan iblis berlengan 8. Seluruh 500.000 pasukan suku mantis terjun ke medan perang, seperti bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan makhluk domain merah tersapu kemanapun mereka lewat. Pisau belalang sembah dari klan belalang sembah sangat tajam, hampir memiliki efek seperti mengabaikan pertahanan. Yang lebih menakutkan adalah mereka juga memiliki kecepatan super cepat dan pertahanan karapas yang keras. Ini seperti kilatan petir yang melompat secara vertikal dan horizontal. Cepat memenggal kepala lawan. Dua ras yang kuat memasuki medan perang di bawah pengaturan Lan Xuanyu sebelumnya, masuk dari kedua sisi domain merah. Oleh karena itu, ekspansi makhluk-makhluk di Crimson Realm sangat dibatasi dari dua arah.
Domain merah itu sendiri memiliki kemampuan yang kuat untuk menelan planet, tetapi pembunuhan makhluk merah juga sangat penting untuk melengkapi domain merah. Ketika makhluk merah ini diblokir, tanah kecepatan ekspansi merah tua di atas jelas telah melambat. Namun, seluruh Crimson Realm masih terbang keluar dari berbagai makhluk dalam jumlah besar, terus-menerus menyerang keluar. Adegan perang semacam ini sudah merupakan pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Lan Xuanyu dan yang lainnya. Adegan perang terlalu besar. 5 Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus juga telah memasuki medan perang untuk menghadapi yang kuat di alam merah tua. Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, ikutlah denganku. Dia melihat arah dan memimpin pasukan suku Lan Hai di belakangnya untuk terbang menjauh. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya bagi Mantis dan Dewa dan Iblis berlengan delapan untuk memasuki medan perang, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk memblokir semua area di seluruh domain Crimson, dan masih ada sejumlah besar domain Crimson. Makhluk yang bergegas ke langit dan bintang. Arah yang dipilih Lan Xuanyu adalah salah satu celahnya.